Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video berikutnya. Ini adalah video pertemuan keempat kita, lanjutan dari pertemuan ketiga. Ini ada sedikit perbedaan dari pertemuan ketiga kemarin. Saya di sini sudah menambahkan beberapa teks tambahan supaya web ini terlihat lebih banyak teksnya dibandingkan dengan minggu kemarin, tapi ini tidak merubah apapun. Saya hanya menambahkan teksnya saja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat menu yang ada di dalam sebuah website. Menu fungsinya untuk apa? Menu itu digunakan untuk navigasi atau beralih dari satu halaman ke halaman yang lain. Seperti kita ketahui, misalkan kalau Anda membuka sebuah website, biasanya di paling atas di situ suka ada menu beranda atau menu home, kemudian menu about, dan menu-menu yang lain sesuai dengan websitenya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara membuat menu? Kita akan membuat menu di dalam website yang kita buat ini di bawah judul ini. Selamat datang di website saya. Nah, di bawahnya kita akan buat menu-menu yang akan digunakan untuk navigasi. Nah, untuk membuat menu, silakan Anda masuk ke dalam tab Ordered List. Nih. Anda klik, nah, sehingga muncul di sini tanda bulet. Bulet ini kalau sintak HTML-nya ini ada LI atau line. Nah, misalkan menu pertama saya akan buat beranda atau home. Ini saya pakai bahasa Indonesia, beranda. Menu kedua misalkan saya akan buat tentang saya. Nah, ini biasanya about. Kemudian saya akan buat menu yang ketiga adalah berita kesehatan. Nah, ini silakan nanti Anda diisi beritanya apa, bebas terserah dengan kelompok masing-masing. Kemudian di sini misalkan ini adalah pengukur berat badan ideal. Nah, ini kita akan bikin nanti kedepannya adalah bagaimana kita akan bikin aplikasi untuk mengukur berat badan ideal ya di dalam berat badan manusia. Oke, saya sudah membuat ini ada 4 menu, ada beranda, tentang saya, berita kesehatan, dan pengukur berat badan ideal. Anda jangan dulu lihat tampilannya, kenapa? Karena memang kita masih belum mempelajari tentang layout dan tata letak web yang bagus supaya enak dipandang. Ini kita berbicara yang dasar-dasarnya dulu. Nah, ini adalah menu yang ada di dalam sebuah website. Kalau kita cek bagaimana tampilan menunya, seperti biasa Anda tinggal masuk ke menu edit, kemudian Anda masuk ke dalam menu file, kemudian masuk ke dalam real time preview. Anda mau previewnya di mana? Di Google Chrome, Internet Explorer, atau Mozilla kalau ada. Saya pilih yang Google Chrome. Kita minta di save, Anda pilih yes. Kayak di sini sudah terlihat, di sini ada beberapa menu-menu yang ada di dalam website ini. Tapi menu ini belum bisa diklik. Kenapa? Karena kita masih belum membuat link terhadap menu-menu yang ada ini. Oke, langkah kedua, kita sudah bikin menu. Nah, bagaimana menu ini bisa bekerja? Menu ini bisa bekerja untuk beralih dari satu halaman ke halaman yang lain. Maka kita harus mengisi menu-menu ini dengan sebuah link. Oke, karena kita masih punya satu halaman, supaya kita punya halaman-halaman yang lain, kita akan membuat halaman tentang saya yang berisi tentang biografi saya. Nah, Anda caranya masuk ke menu file, Anda pilih new, oke, kemudian Anda pilih HTML seperti yang kemarin. Ini titelnya boleh diisi, misalkan ini tentang saya. Kalau sudah Anda klik, nah maka di sini akan muncul ada 2 halaman. Ini halaman yang pertama tadi, ini halaman
baru. Halaman baru ini saya akan isi untuk mengisi menu ini tentang saya. Misalkan di sini saya akan isi tentang biografi saya sendiri atau biografi masing-masing, silahkan. Yang pertama di menu buat ini saya akan masukkan gambar saya atau foto. Kita cek. Nah, ini sudah ada foto saya. Oke, ini ada foto. Di bawahnya misalkan saya pengen kasih keterangan. Ini namanya Diki Fahrun Sidik, ini sebagai contoh saja. Sidik Sidik. Oke. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan alamatnya di Jalan Pagarsih Gang Mukalmi. Oke, kemudian emailnya, ini email saya iki.kazuya@gmail.com. Nah, misalkan seperti ini. Nah, cuman Anda perhatikan, begitu kita bikin teks, kemudian kita teks biasa, ini kan enternya terlalu banyak nih. Pak, ini jaraknya terlalu jauh. Nah, bagaimana caranya supaya jaraknya terlalu jauh? Nih caranya, Anda dekatkan dulu spasinya atau paragrafnya, hilangkan dulu nih. Ini Diki hilangkan dulu, kemudian emailnya pun juga tarik ke atas. Nah, caranya ada yang paling mudah supaya tidak ada jarak yang jauh antara satu baris dengan baris yang lain. Diki Fahrun Sidik. Nah, sampai sini kita akan enter, tapi Anda jangan tekan enter. Anda masuk ke menu di sini, ada menu insert. Nah, menu insert biasanya kan ini filenya. Anda masuk ke menu insert, kemudian di paling bawah di situ ada karakter line break. Nah, Anda pilih, kemudian Anda pilih line break. Nih, Anda perhatikan bedanya. Ini spasinya jadi sedikit. Tidak terlalu jauh. Nah, ini misalkan Iki Kazuya. Di sini kita juga akan melakukan line break. Sama. Jadi ini tidak terlalu jauh. Ini silahkan Anda atur-atur aja. Oke, kalau sudah kita save dulu. Nah, tadi halamannya apa namanya? Ini misalkan tentang underscore saya. Ini nama sheet yang kedua. Kita save. Oke, kita copy gambarnya ya. Oke, Anda perhatikan. Jadi di website kita sudah punya dua halaman. Yang pertama halaman utama ini, yang kedua ada halaman tentang saya. Nah, saya pengen menu ini berjalan. Ketika saya klik menu tentang saya, maka halaman yang tadi tentang saya ini akan muncul di dalam sebuah web. Nah, bagaimana caranya? Nih, perhatikan. Anda blok menu tentang saya ini, kemudian Anda masuk ke sini. Nah, ini link. Link itu tujuannya digunakan untuk beralih dari satu halaman ke halaman yang lain. Atau link ini digunakan untuk memanggil halaman yang lain yang ada di dalam sebuah web. Ada 3 cara, perhatikan. Yang pertama, Anda bisa ketik langsung di sini namanya apa. Atau yang kedua, nih Anda bisa klik ini, kemudian Anda langsung sorot. Nih, misalkan filenya apa? Nah, ini filenya adalah tentang saya. Caranya Anda tinggal klik, kemudian Anda sorot ke sini. Nah, ini tentang saya, lepas. Udah otomatis isinya masuk. Atau Anda masuk ke folder, Anda klik browse, Anda klik tentang saya, kemudian Anda OK. Nah, sama-sama aja. Jadi ini ada 3 cara untuk memanggil halaman yang lain. Jadi begitu diklik, maka tentang saya muncul. Nah, ini perhatikan, ketika sebuah menu sudah terkait dengan halaman yang lain, maka tampilannya akan berubah. Di sini tentang saya sudah ada underscore atau garis bawah, dan tulisannya sudah berubah warna. Oke, artinya apa? Bahwa menu ini sudah terkait dengan halaman web yang lain. Oke, untuk membuktikannya gimana? Kita preview lagi. Kita masuk ke menu file, kita masuk real time, kemudian kita akan browse di Google. Diminta di save, kita save aja. Yes. Kita lihat.
Nah, ini kan web kita. Di sini ada menu-menunya. Nah, ini menu tentang saya. Ketika diklik menu tentang saya, maka akan muncul halaman berikutnya yang kita buat. Kalau kita mau kembali lagi, back. Oke. Klik menu tentang saya, muncul lagi. Kita kembali lagi, back. Nah, itu sekilas tentang pembuatan menu dan bagaimana menu ini bisa memanggil halaman web yang lain. Ya. Misalkan sebagai contoh, kalau saya pengen memanggil situs yang sudah ada, bagaimana caranya? Nah, sama, Anda tinggal klik, misalkan saya tambahkan lagi di sini terhubung ke Google. Misalkan saya pengen punya menu terhubung ke Google. Jadi begitu saya klik menu ini, jadi begitu saya klik menu ini, maka si Google, kok banyak banget. Nah, ini, maka kita akan terhubung ke dalam Google. Caranya gimana? Ya sama, Anda blok ya menu yang akan kita hubungkan, kemudian Anda masuk ke link ini. Karena Google di sini tidak ada, maka kita ketik di sini. Saya akan ketik misalkan http, atau besi Anda pusing, nanti saya akan kasih trik bagaimana caranya menulis halaman ini, google.com. Oke, sorry, ini harus pakai lengkap alamatnya, www.google.com. Oke, ini. Atau Pak, saya nggak tahu nih halaman Google cara nulisnya seperti apa. Nah, cara mudahnya Anda masuk dulu ke browser, kemudian Anda klik aja dulu di sini google.com. Kalau sudah masuk ke Google, nah Anda tinggal copy halaman ini, masukkan ke dalam link yang tadi. Nah, ini Anda tinggal paste di sini. Nah, itu. Masih takut penulisannya salah. Oke, jadi di sini sudah masuk ke Google. Kita coba caranya sama, Anda file, kemudian real time, masuk ke Google Chrome. Nanti akan diminta save, pilih aja yes. Oke, perhatikan kita sudah punya dua menu yang terhubung ke dalam sheet yang lain. Ini menu tentang saya, sama, maka akan muncul data diri saya di dalam sebuah web. Kemudian terhubung ke Google, kita lihat namanya ke Google, begitu diklik nanti ini akan otomatis si Dreamweaver ini akan masuk ke dalam Google. Nah, ini tata cara pembuatan menu. Nah, silahkan teman-teman di kelas A, B, C, dan D untuk mengisi berita kesehatan. Anda boleh mengisi berita kesehatan apapun nantinya, caranya sama, tambahkan dulu satu halaman lagi, kemudian nanti untuk pengukur berat badan ideal ini sudah masuk ke dalam aplikasi tambahan. Baik, kira-kira itu pertemuan kita yang keempat ini, bagaimana caranya kita membuat link dan menu, kemudian menu ini bisa memanggil halaman-halaman web yang lain. Baik teman-teman, silahkan dicoba, diimplementasikan di web masing-masing. Silahkan Anda bikin menu ini, kemudian silahkan Anda bikin halaman-halaman web yang lain sesuai dengan menu-menu yang ada. Isi konten dan segala macamnya silahkan ditentukan sesuai dengan masing-masing. Baik, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan komentar. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya untuk memperbaiki atau melakukan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan terhadap situs ini. Demikian kira-kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.